singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan hingga saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, NIM 0911502802200002. Saya selaku sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran bahasa. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri pertama. Ya baik, pengertian teknik pembelajaran. Definisi teknik pembelajaran menurut Supihati Ningrum 2013-158 itu teknik pembelajaran yaitu langkah-langkah yang digunakan atau yang ditempuh guru selama pembelajaran dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran. Majid 2014 juga berpendapat bahwa teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Secara spesifik, teknik pembelajaran juga dikaitkan dengan keterampilan, yang berarti perilaku pembelajaran yang sangat spesifik. Menurut beberapa pendapat di atas, teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama, atau satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah macam-macam teknik pembelajaran. Adapun macam-macam teknik pembelajaran dalam bahasa seperti berikut. Yang pertama, teknik ceramah. Sampai sekarang, teknik ini masih banyak digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa mengajar itu adalah menerangkan dengan berbicara atau ceramah. Itulah sebabnya mengapa salah satu fungsi guru sebagai informator. Teknik ceramah mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghemat waktu. Yang kedua, dapat digunakan dalam kelompok besar. Ketiga, dapat dipakai sebagai penambah bahan yang sudah dibaca. Dan yang keempat, dapat dipakai untuk mengulang atau memberi pengantar pada pelajaran atau aktivitas tertentu. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu 2 teknik tanya jawab. Pada umumnya, teknik ini mengikuti teknik ceramah yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengecek pemahaman siswa terhadap ceramah yang baru diberikan atau bisa juga pertanyaan yang diajukan guru untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi bacaan yang telah mereka baca. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru biasanya untuk A. Mengetahui hal-hal yang dirasa belum jelas sekalipun sudah diterangkan guru. B. Memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya. C. Memperjelas pendapat yang dirasa bertentangan dengan pendapat siswa sendiri. Nah, adapun kebaikan metode tanya jawab ini secara sistematis yaitu sebagai berikut. A. Situasi kelas lebih hidup karena para siswa aktif berpikir dan menyampaikan buah pikirannya melalui jawaban atas pertanyaan guru. B. Sangat positif untuk melatih anak agar berani mengemukakan pendapatnya dengan lisan secara teratur. C. Timbulnya perbedaan pendapat antara para anak didik membawa kelas pada situasi diskusi yang menarik. D. Siswa yang segan mencurahkan perhatian menjadi berhati-hati dan secara sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Baik, adapun teknik selanjutnya yaitu teknik diskusi kelompok.
Nah, tujuan digunakannya teknik ini adalah melatih siswa untuk mengeluarkan pendapat dan mau menerima kritikan kalau pendapatnya memang kurang benar. Nah, keunggulan diskusi kelompok ini sebagai suatu teknik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, antara lain itu yang pertama, kadar CBSA-nya tinggi. Yang kedua itu memberi peluang kepada siswa untuk saling mengemukakan pendapat. Nah, yang ketiga, mendorong terciptanya rasa kesatuan. Yang keempat, dapat memperluas pandangan siswa. Dan yang kelima, melatih mengembangkan kepemimpinan bagi siswa yang ditunjuk sebagai moderator. Nah, teknik selanjutnya yaitu teknik pemberian tugas. Nah, teknik ini disebut juga resitasi, yang dapat diberikan kepada siswa secara individual atau secara kelompok. Nah, dengan teknik ini diharapkan siswa lebih mendalami materi pembelajaran yang diberikan guru. Biasanya pemberian tugas ini diikuti oleh tugas melaporkan hasil kerja yang disebut resitasi. Kelebihan dari metode pemberian tugas ini yaitu yang pertama, pengajaran klasikal cenderung untuk menyesuaikan cara dan kecepatan mengajar terhadap ciri-ciri umum di kelas itu. Yang kedua, metode pemberian tugas digunakan melatih aktivitas, kreativitas, tanggung jawab, dan disiplin peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat kesempatan untuk melatih diri bekerja secara mandiri. Kelebihan yang terakhir yaitu dapat merangsang daya pikir peserta didik karena mereka dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapinya. Baik, selanjutnya teknik ramu pendapat. Teknik ini merupakan perpaduan dari teknik tanya jawab dan teknik diskusi. Teknik ini biasa diterapkan dalam pembelajaran sastra, misalnya puisi, cerpen, atau novel. Keunggulan dari teknik ini yaitu yang pertama, dapat membangkitkan pikiran kreatif, yang kedua dapat merangsang partisipasi siswa, yang ketiga dapat memancing timbulnya pendapat-pendapat baru, yang keempat dapat digunakan dalam kelompok kecil maupun kelompok yang besar, dan yang terakhir itu hanya sedikit menggunakan peralatan. Selanjutnya simulasi. Simulasi ini berarti tiruan atau imitasi. Teknik simulasi ini tepat sekali untuk melatih keterampilan berbicara. Dalam pelaksanaannya, guru terlebih dahulu menetapkan peran-peran yang akan dilakukan oleh siswa dalam permainan simulasi. Guru memberikan pengarahan tentang apa yang diperankan oleh masing-masing siswa yang telah ditunjuk. Siswa yang kebetulan belum mendapatkan giliran untuk memainkan suatu peran ditugaskan sebagai penonton yang mencatat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan bahasa yang dilakukan oleh temannya ketika bermain peran. Kesalahan-kesalahan itu nantinya akan didiskusikan setelah pemain memainkan peran telah selesai. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillah, perkenalkan nama saya Andi Nurul Makfira dengan NIM 09105802210006. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan kelompok saya, yaitu kelebihan menggunakan teknik simulasi dalam metode mengajar. Nah, kelebihannya ialah simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Simulasi juga dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Selanjutnya, simulasi dapat memupuk keberanian dan kepercayaan diri siswa. Yang keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Yang terakhir, simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai teknik pembelajaran bahasa. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.